Salam Pramuka. Pacitan amazing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mendapatkan perlindungannya, sehingga apa yang kita harapkan selalu Allah mengabulkannya. Amin. Adik-adikku calon pandega yang saya banggakan, di masa pandemi saat ini tentunya pramuka tidak boleh berhenti, namun pramuka harus terus berkreasi, harus terus menciptakan suatu kegiatan yang bermakna. Pada saat ini saya mengapresiasi kepada Racana Bratasena Dewi Arimbi yang saat ini sedang mengadakan kegiatan penerimaan tamu Racana. Oleh karena itu sangatlah baik dan sangatlah perlu mendapatkan dukungan dan apresiasi kepada siapa-siapa saja anggota pramuka yang di masa pandemi ini senantiasa terus berkreasi. Tentunya kegiatan kali ini mungkin berbeda dengan kegiatan biasanya. Kegiatan penerimaan tamu Racana dikemas sedemikian rupa menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Inilah salah satu inovasi adik-adik Dewan Racana melalui reka kerjanya menyelenggarakan penerimaan tamu Racana. Baik, adik-adik, mari kita simak bersama-sama. Nanti kita perlu diskusi, kita belajar bareng-bareng. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kegiatan hari ini adalah tentang kepandegaan. Sebelum itu perlu saya memperkenalkan diri. Nama saya Mimisman. Saya berasal dari Banyuwangi. Kelahiran saya 4 Juni 1972. Yang saat ini saya ada di Arjowinangun. Ini nomor telepon saya. Adik-adik yang saya banggakan, materi yang saat ini sebetulnya materi yang sudah terbiasa oleh adik-adik temui, adik-adik lakukan di kegiatan yang serupa sebelum adik-adik menjadi mahasiswa, yaitu kegiatan pramuka tentang di penegak. Nah, namun bedanya pada materi pagi hari ini kita mengenal tentang dunia kepandegaan. Perlu diketahui adik-adik bahwa pandega ini adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia antara 21 hingga 25 tahun, yang bisa juga disebut sebagai senior rover. Nah, ini tentunya adik-adik yang saat ini sebagai mahasiswa baru ini sudah merupakan anggota pramuka yang senior, ya, anggota pramuka usia muda tingkatannya yang paling tinggi, karena yang usia prasiaga untuk adik-adik yang di TK, kemudian usia siaga yang ada di SD, penggalang di SD dan di SMP, kemudian untuk penggalang di SMP juga ada, penegak ini yang usianya duduk di SMA. Nah, ini yang usia muda yang menjadi pandega, ini adalah usianya adik-adik. Nah, pandega ini biasanya mencirikan pramuka yang kreatif, lebih bersuka ria, lebih bersuka berkarya, tingkat kepatuhannya kepada pembina dan kepada aturan-aturan yang lebih tinggi ini memiliki
tingkatan yang lebih baik dibanding pramuka-pramuka di bawahnya. Oleh karena itu tak heran jika adik-adik golongan Pandega ini memiliki tingkat kekritisan dalam berpikir ini yang amat tinggi. Ya. Kemudian di dalam kegiatannya ini penegak memiliki filosofi adalah bahwa Pandega ya, bahwa Pandega ini adalah sudah memiliki dibebas tugaskan dunia luar, bisa melalui pribadi pembinanya atau bisa langsung dalam membina Pandega. Porsi terbesar adalah Tutwuri Handayani. Mengapa kok Tutwuri Handayani? Seorang pramuka Pandega ini pola pikirnya jauh lebih dewasa daripada anggota muda lainnya. Nah, di dalam kepramukaan, anggota seorang pramuka Pandega ini di dalam sistem amongnya ini sudah kategori yang Tutwuri Handayani, yakni di belakang memberikan dorongan. Pembina di dalam kegiatannya ini hanya bersifat Tutwuri Handayani, hanya bersifat memberikan dorongan dari luar, sedangkan semua penggerak, semua kegiatannya dilakukan oleh adik-adik Pandega. Tentunya masih ada juga yang namanya ing madya mangun karso, artinya di tengah-tengah ini pembina membangun semangat, menggerakkan motivasi adik-adik Pandega. Dan masih ada lagi yaitu ing ngarsa sung tulodo, atau di depan memberikan toladan. Ini porsinya pembina yang lebih kecil, ya. Namun yang lebih banyak adalah Pandeganya yang ada di depan. Kemudian dalam proses penyampaian materi, Pandega ini adalah learning by doing. Learning to know, learning to do, and learning to live together. Serta juga ada lagi ya learning to be, yaitu yang meliputi tentang learning by teaching, learning to serve, and serving to hear. Kakak-kakak yang saya banggakan dan adik-adik calon penegak, dan adik-adik calon Pandega yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kegiatannya, satuan Pandega ini terbagi dari satuan-satuan terkecil, di mana satuan terkecil dari Pandega ini terdiri dari 3 sampai 7 orang yang disebut dengan reka. Reka ini bertugas kesehariannya ini ibaratnya sebagai panitia penyelenggara suatu kegiatan. Namun dalam kegiatan kesehariannya, kegiatan reka ini menyatu di dalam kelompok yang lebih besar yang disebut dengan racana. Kata reka ini artinya adalah ide atau gagasan, mereka-reka. Nah, jadi yang kalau Pandega ini sudah memiliki visi yang jauh lebih tinggi, memiliki ide-ide kreatif, maka namanya berulang dari reka, mereka-reka, mencipta sesuatu. Kemudian reka ini
tidak memiliki seorang reka ini sebetulnya memiliki pemimpin reka. Ya, jadi dalam satu kelompok ini memiliki pemimpin reka yang disebut dengan pemimpin reka dan wakil pemimpin reka yang dipilih dari hasil musyawarah reka. Nah, kemudian porsi dari reka ini membentuk suatu kelompok yang disebut dengan racana. Nah, ada yang saya banggakan, bagaimana racana Pandega itu terbentuk. Nah, racana adalah kumpulan dari 2-4 reka. Jadi kumpulan racana ini terdiri dari 2-4 reka. Arti kata racana di dalam pramuka adalah dasar penyangga tiang bangunan yang ada dalam bahasa Jawa disebut umpak. Jadi racana ini adalah dasarnya penyangga tiang bangunan. Nah, racana yang ada di STKIP ini tadi sudah disebutkan namanya Racana Bratasena Dewi Arimbi. Yang putra ini adalah Bratasena, yang putri Dewi Arimbi. Nama Racana ini biasanya diambil dari nama-nama pahlawan. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kalau nama Racana adalah Bratasena. Dan nanti akan tersendiri disampaikan oleh pemateri lain, yaitu tentang mungkin sejarah bagaimana terbentuknya Racana Bratasena Dewi Arimbi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila di suatu lembaga, suatu organisasi, Racana diambil dari nama-nama yang lain. Ya, bisa saja dari suatu wilayah memiliki cerita, memiliki mitos atau cerita sejarah, barangkali yang bukan mitos ya, barangkali cerita-cerita yang sejarah yang berperan di dalam pembentukan suatu wilayah, suatu daerah. Nah, ini maka bisa dikatakan nama tersebut bisa diambilkan untuk nama Racana. Nah, Racana ini memiliki pemimpin Racana. Pemimpin Racana ini dipimpin oleh seorang pradana dan wakil pradana yang dipilih dari musyawarah anggota Racana. Biasanya susunannya dari Pandega ini sama dengan susunan penegak, yaitu pradana dan wakil pradana, kemudian kerani atau juru tulis atau sekretaris, kemudian bankir atau juru uang atau bendahara yang mengatur tentang keuangan dan harta benda milik Racana. Kemudian juga ada juru adat atau pemangku adat, yakni yang memimpin tata cara adat Racana yang ada yang pada hakikatnya ini adalah sama dengan penjaga kode etik Racana. Kemudian juga ada pengurus lain yang diperlukan dalam Racana, misalkan tentang administrasi, tentang inventaris. Nah, ini kalau diperlukan juga bisa dibentuk dalam susunan Dewan Racana. Nah, di dalam Dewan Racana ini, Dewan Racana atau Dewan Pandega terdiri dari 1 ketua Dewan Pandega dipegang oleh pradana. Ya. Yang kedua adalah seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, serta beberapa orang anggota yang dipilih dari para pemimpin reka
dan atau wakil pemimpin reka. Nah, lalu bagaimana dengan pembina? Pembina pramuka pandega dan pembantu pembina pramuka pandega tidak masuk dalam Dewan Racana. Pembina Racana bertindak sebagai fasilitator, penasehat, pendorong, pengarah, pembimbing, dan memiliki hak dalam mengambil keputusan terakhir. Jadi pembina ini di dalam kesehariannya di unsur pandega ini sangat kecil sekali keterlibatannya. Jadi kegiatannya, perencanaannya ini hampir 90% dilakukan oleh para pramuka pandega. Nah, kemudian juga ada yang Dewan Pandega. Dewan Pandega tugasnya yaitu menyusun perencanaan, pemrograman, pelaksanaan program dan pengadaan penilaian atas pelaksanaan kegiatan. Ini Dewan Pandega ya. Yang kedua itu menjalankan dan mengamalkan semua keputusan dewan. Yang ketiga mengadministrasikan semua kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah keputusan dewan dibuat secara demokratis. Nah, masih ada lagi yaitu unsur Dewan Kehormatan Pandega. Yang dimaksud Dewan Kehormatan adalah dewan yang dibentuk untuk mendampingi Dewan Satuan dengan tugas yang pertama membahas proses pelantikan seorang pandega, membahas proses pemilihan dan pelantikan pemimpin satuan, membahas tentang pemberian penghargaan dan atas prestasi pandega, kemudian membahas tentang tindakan atau pelanggaran kode kehormatan pandega, dan membahas tentang rehabilitasi anggota satuan. Adik-adik adik-adik peserta penerimaan tamu yang saya banggakan, sifat keanggotaan pandega yang yaitu sifat pandega adalah memerlukan bimbingan orang dewasa dalam proses pendidikan dan pembinaan kepribadian, watak, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, kesehatan, dan kesegaran jasmani, dan kepemimpinan sehingga dapat hidup mandiri. Pembinaan pramuka pandega dilaksanakan dengan berpegang teguh pada suatu sistem metode yang mengandung unsur-unsur antara lain kesinambungan dan keteraturan, kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Yang ketiga adalah memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. Adik-adik yang saya banggakan, nanti jika adik-adik sudah resmi menjadi anggota Racana, sudah dilantik, dikukuhkan menjadi anggota Racana, maka sistem pembinaan pandega ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan, dipahami. Yang pertama yaitu pendidikan ini orientasi pendidikan kepramukaan. Jadi orientasi pendidikan kepramukaan seperti kegiatan sehari-hari, nanti ada orientasinya. Kemudian masuk tahapannya yaitu dengan tamu Racana. Ya, seperti saat ini adik-adik mengikuti kegiatan yaitu penerimaan tamu Racana. Setelah tamu Racana kemudian masuk anggota Racana, kemudian menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan, melaksanakan penempuan syarat kecakapan khusus maupun syarat kecakapan umum, maka adik-adik masuk di dalam calon pandega. Nah, setelah menyelesaikan beberapa syarat-syarat tadi, SKU maupun SKK,
maka adik-adik akan dikukuhkan menjadi pandega. Setelah dikukuhkan menjadi pandega, adik resmi menjadi pandega. Kemudian tingkatan yang paling akhir, tingkatan yang prestisius, yaitu sebagai pramuka pandega Garuda. Ini yang idam-idaman yang harus adik-adik capai. Ya. Adik-adik mulai sekarang harus memiliki niat motivasi yang tinggi agar tercipta di Pacitan ini adalah seorang pandega Garuda. Mudah-mudahan nanti akan tercapai. Nah, kegiatan seperti yang tadi sekilas dilakukan seperti itu. Langkah-langkahnya. Baik, adik-adik, mudah-mudahan apa yang kakak berikan pada pertemuan pagi hari ini ada manfaatnya. Kemudian kegiatan setelah penerimaan tamu rencana ini masih ada kegiatan-kegiatan yang harus adik-adik lakukan, adik-adik kerjakan. Oleh karena itu jangan berhenti hanya pada satu tahap, tapi harus berkreasi lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pacitan Amazing.